Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang nih di Unsada. Nah, teman-teman pada mau tahu kan ada berapa banyak kegiatan di kita ini? Nah, di kampus tuh ada banyak banget organisasi dan teman-teman bisa ikut tuh untuk menunjang kepribadian teman-teman di bidangnya masing-masing. Nah, kenapa sih sekarang gue bikin podcast ini? Sebelum itu gue mau kenalin diri nih. Nama gue Muhammad Ghazal Gifari, mahasiswa jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang 2020. Nah, anak Sasjep yang masih newbie ini bisa nih belajar bareng kita. Oke, selesai perkenalannya. Sekarang gue pengen nunjukin nih gimana sih SKMI ini. Nah, untuk itu kita langsung tanya-tanya aja nih sama ketua SKMI yang sangat dituakan di SKMI, yaitu Bang Arif. Assalamualaikum Bang Arif. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, khair, khair, baik, baik, baik. Ya, gimana Alhamdulillah. kabar lu gimana ya, Za? Alhamdulillah. Saya juga baik banget nih. Nah, Alhamdulillah. teman-teman nih Ya, pada bingung cuman banget. tadi itu ada yang janggal ya, kayaknya orang yang paling dituakan gitu. Ya, ya kan ente ketua jadi dituakan. Ya, jadi ya, oke, 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 oke. Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, kira-kira gimana nih Bang? Kan sekarang ini PKKMB udah mau dibuka nih. Nah, terus solusinya buat maba-maba yang baru yang masih bingung cari organisasi itu apa Anda? Nah, bisa tuh dijawab. Oke, oke. Ya, jadi buat kalian yang mau maba-maba yang masih bingung nih cari organisasi di kampus tuh yang kayak gimana sih kriterianya gitu kan. Nah, waktu dulu sih kalau gua itu pasti ya yang namanya kita nyari organisasi itu dilihat dulu dari passionnya kita ya kan. Passionnya kita, kesukaan kita itu di mana gitu kan. Dan itu yang pertama. Yang kedua itu kita lihat dulu nih azas manfaat dari organisasi tersebut ya kan. Azas manfaatnya itu bisa nggak sih memberikan manfaat yang lebih untuk diri kita ya kan, agar kita ini selalu bisa mengupgrade diri kita lah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ini organisasi di sini penting sekali ya teman-teman, karena di sini kita akan belajar nggak cuma satu hal gitu. Kita akan belajar beberapa banyak hal ya kan, yang mana itu nantinya lu semua itu pasti apa namanya berguna banget lah ilmu di organisasi itu untuk pekerjaan ya kan, terus untuk nanti di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi buat lu semua yang apa namanya masih bingung cari organisasi, nanti mungkin kita obrolin aja nih Za, ya kan? Kita Iya, obrolin aja di LDKSKM itu seperti apa sih gitu. asik, mantap nih. Ini wejangan-wejangan dari ketua ini emang paling matang ini. Oke Ah nih bisa Bang, tadi aja nih. tadi kan kita udah ngomong ini tentang organisasi lain. Nah, sekarang gimana nih kalau SKMI itu? SKMI itu di dalamnya ada apa aja sih? Oke, menarik nih ya. Ya, kalau kita bisa bicara mengenai SKMI ya kan, SKMI di sini itu banyak sekali Zat yang ada di dalamnya ya kan. Ilmu-ilmu yang di SKMI itu banyak sekali gitu. Ya, apa namanya di SKMI ini ada dua ya yang terbesit di benak gue itu semenjak gue lihat SKMI ya kan. Itu di sini gue bisa dapat dua manfaat gitu. Yang pertama itu ada manfaat akhirat yang pasti jelas ya, kita akan bertemu dengan teman-teman yang soleh ya kan. Terus juga kita juga banyak belajar hal tentang agama di SKMI ya kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini ada juga manfaat dunianya ya kan. Di sini kita di SKMI ini banyak sekali manfaat yang bisa kita gali gitu. Mulai dari kita mendapatkan relasi yang luas ya kan. Kita mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak juga, karena kan di sini teman-teman kita kan nggak cuma dari fakultas yang sama ya kan. Kita terdiri dari beberapa fakultas yang mana semuanya itu mereka memiliki ilmu yang beda-beda gitu kan. Jadi kita bisa serap tuh, kita bisa belajar bahasa Jepang dengan teman kita di organisasi, kita bisa belajar coding, kita bisa belajar bahasa Inggris, ya kan? Kita bisa belajar akuntansi dan lain sebagainya gitu. Jadi ada dua manfaat di SKMI, yaitu manfaat akhirat dan juga manfaat perihal perduniawian lah, asik Eh, gitu. mantap mantap.
kemarin saya juga nih Bang, habis Iya, belajar coding apa sama tuh? teman Ani, sama Wih, teman saya di hebat IT. banget. Iya, lumayan tuh Oke, ilmunya coding. keren-keren. Gimana tuh? Udah sampai mana tahap belajarnya? Kemarin sih baru bikin Hello World doang sih. Gak apa-apa, gak apa-apa, berprogres. Nanti lu bisa belajar nih, Za, sama gua, ya kan? Perihal ekonomi dan juga tentang akuntansi lah, gitu. Siap Bang, siap Bang. Oh ya, oke Oke, Bang. siap. Tadi kan kita udah ngomong ini seseru apa tuh di dalam SKM itu. Nah, kita juga mau ngomong ini pesan dan kesan apa yang ada di SKM ini menurut Abang nih. Karena kan Abang ini udah mau selesai nih jabatannya nih. Nah, kira-kira apa yang paling berkesan di SKMI? Oke, yang paling berkesan tuh banyak sebenarnya ya. Kalau misalnya gue ceritain satu-satu tuh kayaknya satu podcast ini tuh nggak apa nggak cukup gitu karena banyak sekali ya kan pengalaman yang gue dapat di SKMI. Ya dulu tuh gue kalau boleh cerita nih boleh cerita nggak? Boleh, Boleh boleh, cerita boleh. perihal dari awal sampai gue bisa jadi eh, tetap berada di SKMI gitu. Ya jadi pertama kali ya kan gue mengenal SKMI itu di demo UKM Za ya kan. Ya mungkin nanti kita lihat dulu nih di tahun ini itu ada demo UKM secara langsung atau enggak sih. Tapi kayaknya kemarin gue denger info tuh dari rektorat tuh nggak ada gitu. Jadi nanti mungkin bisa teman-teman mahasiswa baru bisa ngeliat ya video SKMI di demo UKM ditampilin di rektorat itu. Nah jadi gue dulu tertarik di SKMI itu pas demo UKM gitu. Jadi SKMI dulu tuh demonya tuh unik Za gitu. SKMI itu demonya itu menampilkan panahan Za gitu. Hmm, Jadi ya gue kan tertarik kan, ya kan sebagai maba gue tertarik, gue nggak pernah belajar panahan ya kan. Akhirnya gue menghampiri stand SKMI lah ya kan. Gue asik. tanya-tanya perihal panahan, terus gue tanya nih, ini organisasi organisasi apa ya kak ya? Terus kakaknya jawab ya kan, ini organisasi Rohis, cuman kita itu LDK namanya karena di kampus ya kan. Nah itu gue mulai tertarik tuh, akhirnya sampai suatu saat gue dikasih info nih perihal ASMI yang mana kegiatan itu tuh kayak ngumpul-ngumpul lah sesama mahasiswa baru dan juga pengurus SKMI ya kan. Nah itu di situ diperkenalkan tuh tentang SKM itu seperti apa ya kan, terus program-programnya itu apa aja gitu. Dan lu tahu nggak, gue di situ kirain gue tuh ekspektasinya tuh banyak ya kan, tapi ternyata yang cowok ya kan, yang ikhwan itu cuman bertiga doang gitu. Gue ingat banget sampai sekarang gitu kan, bertiga doang ya kan. Alhamdulillah ya udah kita kenalan kenalan, akhirnya akrab sampai sekarang alhamdulillah. Dan melanjut apa namanya seiring berjalannya waktu ya kan, terus akhirnya gue aktif ya kan di SKMI gitu. Dan di situ selama gue aktif itu alhamdulillah ya dapat rezeki, eh, ada beasiswa aja itu dari salah satu orang dosen ya kan, yang mana mempunyai wasiat nanti kalau misalnya beliau meninggal itu hartanya itu disisihkan untuk beasiswa SKMI itu. Dan akhirnya alhamdulillah gue dapat gitu di situ. Dan akhirnya eh, next gitu kan. Nah itu gue ikut prokerja namanya RBS Ramadan bersama SKMI gitu. Nah di situ alhamdulillah tuh di situ gue banyak banget dapat temen dari SKMI ya kan. Di situ banyak orang-orang baru tuh, anak-anak 18, ikhwan-ikhwannya ya kan, ikhwan-ikhwan baru. Dan alhamdulillah akhirnya mereka pun juga masuk ke kepanitiaan SKMI ya, ke kepengurusan SKMI, dan akhirnya melanjut sampai sekarang gitu. Dan sampai pada suatu saat ya kan, gue juga sebenarnya gak berharap banget ya kan. Gue juga sebenarnya takut gitu kan karena amanah ini cukup berat. Akhirnya gue ditunjuk sebagai caketum. Dari situ gue debat ya kan sama teman gue. Dan akhirnya qadarullah gue diangkat gitu jadi ketua. Dan sampai sekarang alhamdulillah sekarang ketua, dan sebentar lagi ya gue Ya, akan turun jabatan. Dan next mungkin penggantinya itu loh. asik. Ya. Nah, tapi ya nanti ya lihat takdirnya siapa ya kan.
Oke, mungkin itu kesan gue ya. Dan pesan gue untuk anak-anak SKMI ya kan, teruslah berproses, teruslah belajar, karena kemampuan kita di organisasi ini tuh hanya sebagai basic kita ya untuk pengembangan diri nanti di luar, bukan final kemampuan kita. Karena bagaimanapun ya, kita juga harus sering-sering belajar ya kan, entah itu belajar perihal ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang sifatnya umum gitu. Dan gue berpesan kepada lu, Za, ya kan, lu kan di sini kan masih baru ya kan, masih Siap, ya masih bisa eh beberapa tahun lagi lah di SKMI. siap, siap, Ya lu banyak-banyak kembangin diri lu lah gitu. Lu kan siap, apa namanya di sini kuliah bahasa Jepang ya kan. Lu mungkin bisa belajar tentang beberapa hal di SKMI ya kan. Ya bersama teman-teman SKMI lainnya gitu. Dan lu juga harus bisa menggali diri lu gitu lebih hebat lagi gitu. siap, Mungkin siap. itu za kesan pesan dari gue sih. Nah, mantep banget tuh tadi kesan-kesannya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Bang, gimana Apa solusinya buat tuh? buat eh, calon-calon maba yang mau masuk SKM ini tapi masih takut-takut tuh. Nah, gimana biar mereka tuh santai aja gitu. Oke, jadi untuk maba-maba yang masih takut-takut untuk berorganisasi ya kan. Kalau gue bisa ambil ya kan tagline-nya dari Nike, just do it, lakuin aja ya kan. Nah itu mungkin sepele ya kan, sederhana ya kan. Cuman memang betul gitu. Ya kita sebagai mahasiswa di sini, di organisasi ini, di kampus ini adalah sebagai tempat belajar gitu, sebagai tempat salah ya kan. Agar kita bisa tahu kapasitas diri kita tuh sampai mana gitu kan. Dan kalau misalnya sudah mentok ya kita bisa untuk mengupgrade-nya lagi gitu. Nah, kalau misalnya lu nggak ikutan organisasi, ya otomatis lu nggak bisa ngelihat seberapa kapasitas ya, besarnya kapasitas ya gitu diri lu gitu kan. Nah, mungkin lu bisa berkarir ya kan di pekerjaan. Cuman di pekerjaan beda bro gitu. Di pekerjaan tuh lu nggak boleh salah ya kan, lu nggak bisa salah gitu karena kalau lu salah ya lu pasti maki-maki sama atasan. Cuman di sini kita organisasi ya kita masih bisa toleransi lah ya, kita masih bisa belajar ya kan, kita masih bisa melihat kira-kira seberapa hebatnya diri kita ya kan, terus seberapa kapasitas ya kan kita di bidang kita gitu. Dan juga kita di organisasi ini kita bisa banyak mempelajari skill-skill baru gitu. Nah itu yang terpenting gitu yang kita nggak bisa dapatkan di dunia kerja sekalipun gitu Za. Oke, keren banget ternyata SKM ini. Nah, Yoi buat lah. teman-teman yang masih takut nih, buat teman-teman yang masih takut, sebenarnya gue juga dulu awalnya nggak pernah ikut organisasi sebelumnya. Jadi Wis. paling cuman paling cuman masuk organisasi, keluar, masuk, keluar, udah cuman biar nama aja, numpang nama. Nah, pas saya masuk SKM ini Bang, itu pertama juga saya takut-takut. Rasanya tuh kan eh, sebelumnya belum pernah organisasi. Saya mengira Iya semua iya. udah semua orang tuh udah punya basic organisasi. Jadi, wah ini orang pasti pola pikirnya ngeri-ngeri nih. Iya, Atau betul betul. eh, ya istilahnya skill skill untuk ngomong di depan umum tuh kayaknya keren banget nih orang-orang nih. Iya. Kita SKM itu sifatnya kekeluargaan banget. Bahkan hampir saya punya temen nih Bang di SKM juga nih. Namanya Iya. Rizky. Nah, itu Wis. mungkin hampir setiap hari kita ketemuan sama Rizky itu. Entah ada kajian, Iya. entah minta tolong bantuin tugas, entah ada urusan di dalam SKMI kan. Saya di sini sebagai itu ya anggota departemen siar. Nah, dia tuh ketua departemen siar tuh. Nah, saya sering konsultasi tuh Bang sama si Rizky. Kemudian ada juga Kak Fauzan. Iya. Saya sering juga tuh Bang ngobrol-ngobrol diskusi tentang agama atau Iya. diskusi tentang perkuliahan karena dia eh, ba- mahasiswa bahasa dan kebudayaan Jepang juga sama kayak saya itu Bang. Wah, iya. Pasti nyambung lah ya. Iya nyambung banget apalagi kita kan istilahnya sama-sama berjuang untuk menjadi lebih baik. Jadi di situ bisa Betul saling betul. menasihati juga tuh.
Mantep banget dah. Betul betul. Ya jadi memang seperti itu Za. Jadi alur di SKM ini ya kita nggak cuma sekedar berorganisasi gitu. Di sini SKM itu bisa gue bilang sih bukan organisasi biasa ya Za. Ya mungkin kalau lu lihat ya kan kayak organisasi-organisasi lain yang mana ruang lingkupnya itu hanya sebatas mengerjakan proker aja ya kan. Nah, cuman di sini SKMI kita ini ya jelas ya kan memiliki kekeluargaan yang solid gitu. Ya, karena di sini kita juga sering main ya kan, kita juga nggak terus-terusan ngobrol perihal program kerja dan lain sebagainya gitu kan. Kita pernah juga jalan-jalan ya kan, kita juga futsal bareng, olahraga bareng gitu. Wah, seru banget sih itu kalau kita lakuin kayak gitu-gitu. Nah, di sini buat temen-temen ya kan yang mahasiswa baru mungkin khususnya itu jangan takut-takut lah gitu untuk eh, masuk ya kan ke organisasi terutama di SKM ini karena di sini kita insya Allah ya itu berkembang bareng ya Zaya kan kita Ya, belajar bareng terus kita juga bisa apa namanya mungkin nanti ya next kita bisa bisnis bareng ya kan setelah di SKM ini gitu karena di SKM ini ya itu ukhuwahnya itu kita pupuk ya secara solid ya kan agar nanti persaudaraan kita tuh nggak hanya kita pas di SKMI aja gitu. Next kalau misalnya kita udah keluar SKMI pun gua harap apa ukhuwah itu tuh persaudaraan itu tuh tetap terjalan gitu, terjalin. Oke gitu Za. mantap mantap Ya Mas. kalau lu sendiri gimana nih Za? Eh selama lu beberapa tahun ya di SKMI ini, kira-kira apa aja sih yang lu udah dapat nih di SKMI? Oke, makasih banget nih pertanyaan ini emang menggali banget kayaknya. Siap, siap. Jadi banyak banget yang saya dapat ini Bang dari SKMI. Yang pertama saya bisa mendapatkan teman-teman yang berpikir kritis. Karena saya kan orangnya kalau mikir tuh dalam banget ya istilahnya ya. Walaupun memang saya tidak mempunyai pengalaman organisasi, tapi saya kalau mikir tuh harus jelas selak beluknya itu di mana. Nah, teman-teman kita itu di SKMI itu benar-benar kritis orang-orangnya. Sehingga seringlah debat-debatnya tapi bukan debat yang yang sentimental banget. Ini memang kita debat tentang agama gitu. Kemudian dapat teman-teman yang solidaritasnya tinggi. Jadi kita bisa bikin acara bareng makan-makan di rumah siapa itu semua datang tuh kompak tuh solid semuanya laki-lakinya. Nah, yang paling kerennya lagi SKM ini eh, punya agenda yang namanya Liko. Nah, Liko tuh menurut saya bermanfaat banget. Kenapa? Karena di situ kita dibimbing sama atasan kita atau istilahnya senpai lah kalau dalam bahasa Jepang. Nah, senpai ini yang akan menasihati kita kalau misalnya ada masalah cerita nih, ada masalah di sini cerita gimana perkuliahannya. Nah, itu nanti insya Allah dibantu sama senpai-sempainya itu. Terus Iya. di SKMI ini laki-laki dan perempuan tuh dipisah. Jadi kita ini kurang terlalu paham lah tentang apa yang dilakukan perempuan itu. Jadi insya Allah di SKM ini bisa terjaga. Gitu aja Bang. Oke, betul banget ya. Waduh, gila, Masya Allah nih. Iya, Za. Iya, gue juga sama ya. Gue juga merasakan seperti itu ya. Gue selama di SKM ini pun juga gue merasa tuh ada tempat di mana gue bisa bercerita ya kan ke teman-teman gue ya kan. Terus juga mereka pun juga bisa berbagi cerita gitu. Nah itu kita kalau misalnya lagi nongkrong bareng ya itu kadang suka lupa waktu ya. Saking asiknya ngobrol ya kan Ya benar benar. tentang apapun itu ya kan. Itu eh, seru banget gitu. Dan ya kirain gue lu udah mendapatkan beberapa eh gacoan mungkin. Tadi lu menyinggung perihal perempuan ya kan. Nah itu Ya. eh kira-kira kapan tuh, Za? Waduh, kalau perempuan sih masih rencana ya. Bahkan targetnya aja masih samar-samar ini. Tapi kayaknya ini pertanyaan udah offset dah. Oke deh, siap siap siap. Kita balik
back to topik aja. Nah, Oke. terus nih ya Bang ya, kan di SKM ini udah istilahnya SKM ini udah lama berdiri nih. Nah, buat teman-teman yang mau masuk SKM itu kadang masih ada keraguan dalam hatinya itu terkait masalah agama. Jadi takutnya pemahaman agamanya kurang atau misalnya dia belum bisa ngaji. Nah, itu gimana nasihatnya, Bang? Ya, jadi untuk itu Za, perlu diingat ya, kita ini juga masih sama-sama mahasiswa ya kan, yang mana ilmu pengetahuan kita tentang Islam juga terbatas gitu. Dan kita juga di sini bukan merupakan kampus Islami gitu. Namun kita ya sebagai pemuda itu harus bisa uh, berpikir secara Islami juga gitu. Karena di sini kita bukan pemuda yang biasa ya kan. Karena di sini kita pemuda Islami yang mana itu harus bisa kita lakukan dengan maksimal gitu. Kalian yang masih ragu masuk ke SKMI itu buang jauh-jauh pemikiran seperti itu karena di sini ya kita masih sama-sama mahasiswa yang mana pemahaman Islam kita juga masih terbatas gitu. Tapi di sini kita juga nggak stagnan gitu kan, kita nggak belajar tentang agama ya kan, kita nggak belajar tentang Islam, nggak seperti itu gitu. Dan menurut gue Iza, itu daripada kita habis di energi masih ragu ya kan, itu mendingan kita lakuin aja dulu, kita masuk aja dulu ya kan, karena di sini di SKMI kita nggak berjalan sendirian Za, kita di sini ada guru ya kan, yang mana setiap pekannya itu Insya Allah kita difasilitasin Za, sama masjid ya kan, yaitu untuk belajar yang namanya Al-Quran, tahsin gitu kan. Nah itu nanti ada ustadznya sendiri Za, ya kan, kayak Ustadz Haris ya kan. Nah jadi kita itu berprogres bersama ya kan, kita belajar bareng ya kan, kita nggak sendiri-sendiri gitu. Dan nanti juga itu tadi yang lu bilang ya kan, ada mentoring yang mana itu bisa jadi sebagai bahan pembelajaran kita ya, secara bersama kita bisa diskusi tentang Islam ya kan, kita bisa belajar bareng, kita bisa istilahnya mengupgrade skill kita bareng-bareng ya kan. Gak perlu takut, gak perlu ragu karena di sini kita masih sama ya kan, kita masih belajar. Jadi untuk belajar tuh nggak boleh ditunda-tunda Za, gitu. Oke, mantep banget ini. Ya, rasanya SKM ini benar-benar organisasi yang membantu banget buat perkembangan mahasiswa, terutama mahasiswa Muslim ya Bang ya. Buat teman-teman yang masih penasaran sama SKM ini, nanti bisa tuh dicek langsung IG-nya SKMI, namanya skmi.unsada. Nah, di situ teman-teman bisa menemukan info-info menarik seputar SKMI. Teman-teman bisa lihat lebih dalam, kemudian bisa kontak person tuh sama adminnya SKMI. Oke Bang, kayaknya sampai sini aja nih pembicaraan kita Betul pada betul. malam hari ini Ya, nih. oke. Za, perlu diingat juga nih. Sorry, gue potong. Nah, Ya, SKMI itu juga gak cuma ada Instagram ya kan, kita juga ada YouTube nih Za. Wah, YouTube keren-keren banget sih. Itu ada kegiatan SKMI ya kan, selama ya. beberapa bulan terakhir ya kan. Wah, itu kita laksanain cara bersama ya kan, kita bareng-bareng. Wah, seru banget itu. Oh Jadi iya. untuk kalian coba stay tune terus ya di sosmed SKMI karena di situ banyak banget info menarik lainnya. Dan kalau misalnya kalian beruntung di situ kita kadang ya itu memberikan hadiah gitu. Asik. Ah, Betul-betul seru banget. banget. Oke deh Bang, kayaknya sampai segini aja nih pembicaraan kita pada malam hari ini. Kayaknya udah waktunya tidur nih. Oke, siap Baik, siap. Oh iya, sekarang malam ya. iya. Iya. Wah, seru banget Iza. Thank you banget Igo nih. Saya juga thank you banget nih Bang. Oke, siap. Oke, kayaknya sampai sini aja ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.